Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin wawancara dengan seorang guru yang berprestasi di MI mana ini? MI Tanwirul Afkar. MI Tanwirul Afkar, Medali Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Sebelumnya saya ingin menyapa Bu Lulu Widiawati SPDI. Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam. Panggilannya Bu Lulu ya? Bu Lulu. Ini beliaunya kemarin mendapatkan juara dua guru inspiratif dari PWLP Ma'arif Jawa Timur tahun 2023. Nah ini kita pengen ngobrol-ngobrol Bu Nggih, siapa? Rahasianya apa kok jenengan itu bisa menjadi juara dua guru inspiratif Jawa Timur? Terima kasih atas kesempatan dan kunjungan jenengan kepada kami, khususnya saya wakil dari guru MI Tanwirul Afkar. Alhamdulillah saya juga kaget, merasa kaget dan terpesona saat saya dinobatkan menjadi juara 2 dalam lomba inspiratif guru LP Ma'arif NO tahun 2023 di Unisma Malang. Yang di mana tim penilainya adalah para dosen-dosen Unisma. Jadi saya nggak menyangka sekali kalau saya jadi juara 2. Saat itu saya dinominasikan menjadi nominator yang kedua, tapi belum tentu menjadi juara yang kedua. Pada saat kita diundang ke Unisma, itu kita dipanggil langsung juaranya. Jadi malam itu saya nggak bisa tidur, Pak. Saya itu nominator 2, nanti dapat juara berapa ya? Saya itu angen-angen ya, deg-deg. Karena teman-teman itu kan untuk ke tribun malamnya itu harus syuting, harus menyetorkan video syuting perwakilan dari lembaganya mana, PC Ma'arif Kabupaten mana harus syuting. Jadi saya syuting dadakan juga itu, Pak. Melalui video, kirim video. Pakai HP? Iya, pakai HP. Saya nggak punya kamera, Pak, hanya video jadul yang saya pakai itu. Jadi saya itu, wah nggak pede. Yang lain-lain itu dibondani sekolahnya ya, pakai syuting. Saya nggak pakai HP jadul seadanya. Wis bondo nekat lah istilahnya gitu. Alhamdulillah waktu itu nominator kedua, pas dipanggil ke atas itu deg-deg juara berapa. Ternyata yang nominator kelima dari Lumajang itu jadi juara, nominator pertama dari Lumajang itu jadi juara 5. Untungnya saya, Pak, alhamdulillah nominator kedua juga juara 2. Saya nangis waktu ditampilkan di TV 9 jenengan pirsani ada siaran ulang. Saya nangis. Ya apa ya? Nggak menyangka. MI swasta. MI swasta. Ya saya persiapannya awalnya itu saya itu dari PC pelatihan numerasi. Yang penggagasnya dari Pak Kusnul itu PC-nya dari Abah Rukan ke Pak Kusnul, terus kerjasama sama tim PW Jatim itu kerjasama sama Australia mengadakan pelatihan itu ya Pak, hampir 1 tahun. Terus saya dikirim ke Hotel Bumi Surabaya untuk mengadakan pameran juga literasi numerasi di Hotel Bumi Surabaya. Terus bulan Agustus insya Allah itu ke Unisma tahun 2022 saya ikut pameran juga dalam rangka rapat NO ya, apa itu jangan? Rapat NO yang se-Indonesia itu loh. Ya. Apa ya saya lupa. Ya di sana itu saya itu yang didatangi Menteri Pendidikan. Saya di sana ikut pameran dengan semua lembaga yang mengikuti pameran se-Indonesia. Saya diikutkan ke sana. Itu orang 8 insya Allah dari Mojokerto. Kalau ke Hotel Bumi Surabaya terpilih hanya 3 pemilih terbaik dari pelatihan numerasi yang ada di PC. Diambil 3 orang, diantaranya saya dari Tampung dan dari Tambak Agung. Jadi perwakilannya hanya 3 dari Kabupaten Mojokerto. Terus ke Malang kemarin juga saya terpilih lagi ikut pameran itu se-Indonesia itu. Terus akhirnya dipilih media saya. Padahal media saya nggak menyangka loh Pak.
Medianya itu ya barang luruh, istilah apa ya? Barang bekas. Bekas. Tapi dibawa ke Jakarta, diikutkan pameran literasi numerasi di sana. Saya tidak menyangka sama tim PW Jatim, terus saya dikasih piagam penghargaan bahwa media peragaan jenengan yang jenengan ciptakan itu kami bawa naik pesawat ke sana. Sebetulnya saya yang ingin naik pesawat, Pak. Tapi media saya yang dibawa. Wes gak apa-apa, wes saya ngalah, saya kepingin ke Australia. Kapan-kapan saya ingin bertemu Mr. Mike yang penggagas dari kerjasama PW Jatim dengan Australia, tim numerasi itu ya. Suatu saat saya ingin dikirim ke Australia, impian saya. Itu impian saya, ingin ke Australia. Itu. Sebelumnya untuk meraih juara itu jenengan kirim persiapan portofolio video. Ya, portofolio itu dari akademik, non akademik, terus juara-juara apa yang pernah kita dapatkan, media-media apa yang pernah kita ciptakan itu, Pak. Terus data-data diri kita itu sampai berapa, hampir 200 lembar saya kirimnya, 200 halaman itu. Terus surat tugas-tugas apa yang kita pernah diikutkan workshop, diklat kemana-kemana itu saya cantumkan, saya sertakan semuanya. Terus RPP juga seperti itu. RPP-nya saya sesuaikan dengan media yang saya buat. Jadi valid, saya cocokkan dengan kurikulumnya. Sekarang pembelajaran apa di kelas 3, saya sesuaikan waktu itu nilai tempat. Jadi saya membuat media pembelajaran saya yang bertepatan dibawa ke Jakarta itu namanya 10 frame flannel. Itu pas. Apa yang mendorong jenengan itu kok kepengen berprestasi? Kan misalnya guru-guru di swasta biasanya ya acara padanya. Nah itu kan kalau di sini kok jenengan kok bisa terinspirasi pengen berprestasi, dan konon katanya di sini jenengan lagi ikut lomba-lomba juga nggih. Nah, itu apa yang mendorong jenengan seperti itu? Saya ingin tidak patah semangat ya, Pak. Meskipun saya ini guru swasta yang belum PNS ya, mudah-mudahan diperhatikan pemerintah nanti entah ke P3K atau gimana untuk guru prestasi khususnya ya, saya berharap seperti itu. Saya ingin mengangkat nama baik sekolahan, satu, supaya sekolahan itu punya promo, bahwa sekolahan kita itu tidak dianggap sekolahan yang sebelah mata. Kita punya potensi bahwa di sini ada guru yang punya prestasi dan mendorong teman-teman yang lain untuk memotivasi seperti kita, gitu loh. Saya juga siap untuk implementasi ilmu saya kepada teman-teman. Saya juga pernah diseminasi juga dengan teman-teman, hasil workshopnya itu bagaimana supaya teman-teman itu ngincipi apa yang pernah pengalaman kita dapatkan. Terus di samping itu kita juga ke paguyuban, biar paguyuban itu wali murid itu loh, Pak. Di sini kan ada paguyuban. Kerjasamanya dengan paguyuban. Kalau paguyubannya semangat dengan kita, terus pengajaran kita itu diterima oleh wali murid, oleh anak-anak, kan kita enak ya, sama-sama enaknya. Jadi kita mengajar anaknya enak, atas dorongan orang tua juga enak, dorongan lingkungan juga enak. Jadi pembelajaran semuanya itu mendukung. nyaman gitu loh, Itu yang menginspirasi saya. Terus saya sendiri juga ingin, maksudnya saya sebagai manusiawi ya, Pak. Saya juga ingin dikenal bahwa di Medali loh ada sosok Bu Lulu yang seperti ini. Meskipun wis agak berumur ya, saya umurnya 45. Saya tidak ingin kalah dengan yang muda-muda. Padahal yang menang waktu itu di Jatim itu muda-muda loh, Pak. Makanya saya itu nggak pede gitu loh, nggak pede dengan kemenangan saya. Betulkah saya bisa meraih seperti itu? Makanya saya nangis. Ternyata mungkin penilaiannya dari segi apa-apa kan kita juga nggak tahu dari tim penilai panitianya gitu, Pak. Terus banyak aspek ya. Banyak aspek. Terus dari situ juga memang saya dari dulu itu saya sering bimbing anak-anak lomba. Dari semasa sebelum saya masuk ke sini, baru masuk saja sudah disuruh bimbing lomba. Lomba anak-anak itu, Pak. Kayak lomba kecamatan, lomba cerdas cermat, ya macam-macam lomba olahraga. Terus pokoknya saya koordinator lah, Pak, gitu loh. Jadi saya terinspirasi, mosok anaknya saja yang ikut lomba.
Selama ini kan gurunya jarang yang ikut lomba, Pak. Kalau akreditasi ditanya siapa guru yang pernah ikut lomba kan jarang. Prestasinya guru kan, nggih. Paling yang banyak itu anak-anak saja. Kita berani menampilkan anak-anak. Kenapa kita tidak berani tampil, ngaten lho, Pak. Jadi seperti itu yang memotivasi saya. Jadi biar semuanya itu melek bahwa di Medali ini punya potensi-potensi bahwa guru itu perlu untuk berprestasi, ngaten nggih. Dan pasti juga punya karir ya. Nggih, punya karir. Barangkali siapa tahu dengan prestasinya banyak seperti ini, nanti diangkat minimal P3K lah. Nggih, dari guru segi prestasi barangkali ada undang-undang ya seperti itu nanti, ngaten lho, nggih. Itu. Kalau biasanya orang itu bertanya, ya selain faktor dohir itu barangkali ada faktor batinnya. Nopo jenengan punya amalan sehingga ketika dilihat oleh Dewan Juri lagi bagus. Nggih, saya itu biasanya ngajinya teng Gus-Gusen nggih, Pak. Setiap hari Jumat niku lho. Jumat pagi. Yang saya ingat itu yang sering saya baca, itu habis subuh itu saya baca Yasin sama Waqiah. Saya usahakan nek kepepet kadang saya baca ya malamnya. Pokoknya sehari itu kalau bisa harus baca Waqiah dan Yasin itu. Kalau bisa ya habis sholat subuh itu Pak. Sebelum masak itu. Terus kalau habis asar sama habis sholat duha itu baca itu Alam Nasroh. Itu supaya katanya Gus-Gusen itu dimudahkan urusannya. Lah itu saya itu iya. Itu tak banyak saya yang anu. Ya kalau ingat kalau di jalan baca sholawat itu tak ya tidak banyak amalan saya itu, Pak. Nah, kira-kira biasanya Ibu. Semakin kita berprestasi, kita semakin menjulang tinggi, maka akan banyak angin yang berhembus. Kira-kira cobaan, kendala ya pastikan ketika ada orang yang berprestasi atau memperoleh kebahagiaan, kesenangan dan sebagainya itu ya ada orang yang cemburu, ada yang iri dan sebagainya. Kira-kira ada enggak kayak gitu? Ya pasti ada, Pak. Di semuanya kita saja dalam keluarga kan kadang seperti itu, dengan saudara juga seperti itu. Tetapi itu mungkin lebih memotivasi saya untuk lebih bersemangat. Kalau misalnya kita sudah juara, terus kita diiri, itu bagus, Pak. Mungkin saya bisa motivasi, ayo lo kayak aku, bilang gitu, nggih. Tapi kalau menghujat yang misalnya kata-kata yang kurang berkenan di hati, ya sudah ditinggalkan saja. Tapi biasanya saya curhat itu dengan suami, Pak. Ya manusiawi nggih. Manusiawi nggih. Nggih, mangga ya. Nggih, manusiawi, tapi saya tidak pernah putus asa. Misalkan, oh Bu Lulu gak iso ngene. Oh berarti tambah motivasi saya. Oh aku kudu iso ngene. Berarti aku mang kalau dikatakan Bu Lulu kurang ini, berarti aku harus mengisi ini yang lebih baik, ngoten. Pasti ada, Pak. Tapi kadang jane manusiawi, kadang kita kuat di depan orang, di belakang kita bisa menangis, Pak. Di depan kita bisa tersenyum, tapi di belakang siapa tahu ternyata kita menangis terseduh-seduh. Kayaknya saya ini tegar, tapi di belakang itu mau mati apa? Nah, selain guru inspiratif itu, kira-kira juara apa lagi jenengan? Saya kemarin itu alhamdulillah nggih. Waktu Hari Santri kemarin tanggal 22 tahun 2022 kemarin. Nggih, tanggal cantik nggih. Itu saya diberi anugerah guru kreatif oleh PC Ma'arif NU. Nggih. Terus saya diberi piagam Fasda numerasi oleh tim PW Jatim karena media saya dibawa ke Jakarta. Terus saya dapat juara 2 Jatim yang dilaksanakan oleh lomba guru inspiratif kemarin itu 2023 yang di Unisma, dapat piala juga dari rektor Unisma itu. Terus hari guru kemarin saya mengikuti lomba di lingkungan MI sendiri. Nggih, MI. Masa di provinsi kita bisa menang
di MI kita tidak. Waktu itu sebetulnya nggak boleh ikut tuh Pak. Oh gitu ya. Tapi enggak, tapi ada yang bilang gini, siapa takut dengan Bu Lulu katanya gitu ya. Kita lo nggak gentar guru MI sama Bu Lulu. Oke. Jadi saya bilang gini, boleh ikut aku? Ya boleh lah untuk semuanya. Oke, saya siapkan strategi Pak. Akhirnya saya menjadi juara terfavorit. Enggak, alhamdulillah terfavorit. Terus dari yayasan saya diberikan penghargaan guru prestasi dengan dasar saya itu pernah juara apa, pernah diklat apa, pernah workshop apa, pernah bimbing-bimbing apa gitu Pak. Jadi itu yang menginspirasi yayasan beri saya guru berprestasi. Terus dari PC Ma'arif itu memberikan saya, kan belum memberikan penghargaan teriasa terima kasih kepada saya ya. Apa kan mungkin masih repot karena ya. Mewakili PC Ma'arif NU Mojokerto. Kemarin saya dikasih piagam penghargaan, ucapan terima kasih saya mewakili PC ke lomba tingkat Jawa Timur itu. Dan ini yang saya tunggu-tunggu nanti saya ikut lomba duta billing se-Indonesia. Duta billing. Oh iya. Itu. Secara online itu. Secara online tadi. Dan mungkin ada lomba-lomba lagi dari teman-teman itu banyak Pak yang menginfokan ke saya. Itu lomba ini gitu. Sampai tanggal berapa saya ikuti saja gitu. Siapa tahu menang. Itu yang terakhir yang nunggu dari duta billing ini masih proses itu Pak. Mudah-mudahan menang amin. Menang lagi. Tapi dari lingkungan sekitar, dari keluarga ya, dari PC mendukung semuanya enggak? Mendukung semuanya Pak. Ya, alhamdulillah. Kemarin bahkan yang lomba video itu syuting itu Pak Guyupan ikut urun rembuk Pak. Ikut urun rembuk. Saya mendatangkan disangoni juga enggak ya? Saya malu Pak kalau disangoni. Enggak, disangoninya jelas. Tapi wali murid itu sampai gini, Bu, jenengan datangkan tukang syuting untuk lomba video ini. Jenengan jangan sampai kalah. Bahkan dibiayai sama wali murid itu Pak. Enggak, saya datangkan kerjasama dengan teman, saya di syuting, diadetkan juga, jadi saya ikuti lomba itu. Jadi wali murid itu sangat mendukung, senang gitu loh Pak. Apalagi ada gurunya yang berprestasi ya. Nanti kan dampaknya juga ke anaknya. Guru prestasi, nanti muridnya harus prestasi. Terus kemarin juga di lingkungan ini juga, waktu itu PPDB mengadakan lomba cooking Pak. Cooking mom and kid. Anak-anak dan mamanya itu dinilai dari mahasiswa UNESA yang jurusan memasak itu. Saya panggilkan itu. Loh enggak tahunya lo juara 1 juga Pak. Wali murid tambah seneng ya itu. Terus lomba pawaan juara mungkin. Iya mungkin. Lomba itu pawai juga itu Pak, kreatif yang dinilai oleh yayasan. Satu yayasan itu disuruh membuat pawai dalam rangka hari apa ya, seyayasan itu loh Pak, PPDB seyayasan biar kita semarak gitu ya. Itu mengadakan pawai ta'aruf ya. Itu membuat pakaian pokoknya apa ini namanya, aksesoris yang dari bahan bekas. Nah itu saya kerjasama sama wali murid, insya Allah membuatnya itu 3 hari. Nah, saya buat yang tidak banyak bondo, yang tidak banyak iuran, tapi kita harus kreatif. Kita buat baju itu dari kresek. Saya anukan yes ya. Itu dapat juara 1 juga. Alhamdulillah. Terus tahun kemarinnya juga seperti itu, dayak baju-baju itu juga juara 1 juga. Jadi teman-teman kadang gini, kena dulu terus yang main kok kalah, kok aku gak iso juara wes katanya gitu. Udah kan gak boleh gitu ya Pak, gak boleh putus asa. Jadi kita itu butuh sharing atau cari info dari mana-mana itu. Mungkin kita punya ide kreatif seperti ini gitu. Terima kasih atas sharing ilmunya, sangat inspiratif sekali. Kita belajar dari Bu Lulu yang
semangat Semangat. di dalam satu belajar, kemudian berprestasi dan menjadikan dirinya memiliki kualitas terus-menerus mengasah kemampuan sehingga bisa menjadi persembahan yang terbaik untuk muridnya, Amin. untuk yayasannya dan untuk Nggih. LD Ma'arif juga dan Nggih. untuk pendidikan secara Nggih. keseluruhan. Namun ngapunten Pak Is, Iya. yang GTK nasional yang saya belum. Oh gitu ya. GTK nasional kemarin hanya dari kabupaten yang juara 1 tingkat MI kategori inovatif. Yang ke nasional saya belum bisa. Itu yang masih saya kejar bagaimana saya bisa ke nasional. Harus begitu, harus terus. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam wawancara-wawancara selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.